Artinya terkonfirmasi bahwa ijazah yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo ke KPU dan yang diteliti oleh Mas Roy ini cocok ini datanya. Ya, artinya cocok artinya yang diteliti oleh Mas Roy itu berarti sesuai dengan apa yang diserahkan resmi oleh Pak Joko Widodo. Jadi ini dari dibukanya ijazah Jokowi salinan ini menguntungkan dari Roy CS? Ya jelas menguntungkan. Menguntungkan itu terutama pada saat kita bicara pembuktian material. Kalaupun perkara ini nanti naik, naik sampai ke tahap persidangan, ini akan menjadi alat bukti kami. Tapi kan tadi dikatakan oleh Bu Nato bahwa ini masih perlu diuji. Artinya masih akan ada uji forensik independen? Ya kami memohonkan itu kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tapi loh, saya jawab begini. Yang diteliti oleh Mas Roy itu adalah fisik ijazah. Menggunakan metodologi ilmiah. Awalnya tidak ada satupun dokumen yang kemudian secara sahih menyebutkan bahwa sumber data yang diteliti oleh Mas Roy itu benar. Karena tidak ada yang ditampilkan oleh Pak Joko Widodo. Begitu kita mendapatkan hasil salinan resmi dari KPU, kalau kemudian kita lihat wujud fisiknya, ini sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, nggak ada bedanya. Bedanya adalah yang diunggah Dian Sandi itu berwarna, sementara ini fotokopi. Tapi fotokopinya kemudian legalisir yang disampaikan ini adalah legalisir yang berwarna. Ya, jadi dari struktur ijazahnya, kemudian informasi yang terhimpun di dalam ijazah ini, foto Pak Joko Widodo, cap dekan, kemudian rektor, tanda tangannya, kemudian nomor induk ijazahnya, ini semua sama. Ya, artinya terkonfirmasi bahwa ijazah yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo ke KPU dan yang diteliti oleh Mas Roy ini cocok ini datanya. Ya, artinya cocok artinya yang diteliti oleh Mas Roy itu berarti sesuai dengan apa yang diserahkan resmi oleh Pak Joko Widodo. Jadi kalau teman-teman dahulu mengatakan bahwa yang diteliti Mas Roy itu sumber datanya nggak valid, nggak sesuai, karena itu tidak bisa diklaim. Tetapi begitu kita lihat wujud fisik asli yang dilegalisir ini wujudnya sama. Ya. Hanya bedanya adalah Dian Sandi berwarna, ini nggak berwarna. Yang ingin saya katakan begini. Yang ingin saya katakan adalah basis penelitian Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, ini sumber datanya sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi. Ya. Kemudian yang kedua, ketika datanya sama, maka kemudian hasilnya bisa diuji. Nah, proses pengujiannya ini kan sekarang sedang berjalan gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah ingin saya katakan, kalaupun UGM mengatakan bahwa Pak Joko Widodo mempunyai ijazah yang konon kata teman-teman ini asli, saya udah periksa pada saat sidang KIP, ya. Pihak KPU saja pada saat menerima salinan ini yang seharusnya melakukan otentikasi terhadap ijazah asli, itu mereka nggak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Artinya dalam kesimpulan Anda masih terhadap keyakinan dan juga klien Anda masih yakin bahwa ijazah Jokowi tidak asli? Ijazah Jokowi berdasarkan hasil penelitian Mas Roy itu 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bonatua tunjukkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU tahun 2019 dan 2014, 9 elemen terungkap. Nah, kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin menarik untuk kita ikuti bersama teman-teman, karena Bonatua Silalahi ya telah memenangkan gugatan di KIP, ya, di mana dia menggugat KPU karena beberapa waktu yang lalu ketika dia meminta KPU supaya meminta salinan ijazah Pak Jokowi, maka 9 item yang disembunyikan oleh KPU ya terhadap ijazah Pak Jokowi, dan item-item tersebut ya kata Bonatua sangat dia butuhkan sekali, sehingga karena tidak diberikan oleh KPU 9 item yang ditutupi itu, maka dia menggugat itu ke KIP atau KIP. Nah, ternyata dalam persidangan teman-teman, Bonatua Silalahi ya memenangkan persidangan itu, dan sidang KIP atau hakim ya majelis KIP menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang bisa diminta oleh setiap warga negara, ya, dan tentu KPU akan membuka 9 item tersebut. Dan di situ setelah Bonatua memenangkan itu dan mendapatkan salinan ijazah itu, maka Bonatua menyerahkan kepada publik, ya, memberikan kepada publik tanpa sensor. Nah, ini semakin menarik teman-teman, sehingga ini juga menjadi bahan bagi Roy Suryo bagaimana penelitian mereka
tentang ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Kita sudah mendengarkan dari cuplikan video tadi mengenai yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo bahwa 99,9% palsu katanya. Kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo memasuki babak baru setelah KPU RI menyerahkan salinan resmi tanpa sensor kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. 9 detail yang sebelumnya tertutup kini terbuka, termasuk NIM dan tanda tangan Rektor UGM. Ya memang sudah ditutup waktu itu teman-teman, ya NIM dan juga tanda tangan Rektor UGM, sehingga ya mereka mengetahui siapa yang tanda tangan, ya rektor siapa, ya itu rektor tanda tangan siapa, ya sehingga itu dibandingkan dengan yang lain nantinya. Bonatua menyatakan 3 manuver lanjutan siap dilakukan, mulai dari publikasi hingga penelitian dokumen. Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Senin 9 Februari 2026. Bonatua lantas menunjukkan salinan yang ia terima. Yang atas salinan ijazah 2019, yang bawah 2014. Kata Bonatua usai menerima dokumen di gedung KPU RI Jakarta. Setelah menerima dokumen ini, Bonatua sudah menyiapkan 3 langkah lanjutan. Nah, 3 langkah lanjutan ini, yang pertama, 3 manuver lanjutan Bonatua. Nah, kita lihat bagaimana manuver Bonatua Silalahi ini, apakah setelah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, ya maka apakah ada manuver lanjutan yang dia lakukan untuk bisa terus mengejar bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi. Publikasi ke media sosial. Nah, ini yang pertama, dia mempublikasi ke media sosial teman-teman, sehingga semua masyarakat bisa mengetahui dan melihat secara jelas tanpa sensor ijazah Pak Jokowi. Bonatua mengaku akan mengawali langkahnya dengan mengunggah salinan resmi ijazah Jokowi versi KPU RI ke akun media sosial pribadinya. Nah, untuk itu, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, saya memutuskan membagikan ini dokumen ijazah Jokowi di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya, ujarnya. Nah, kemudian teman-teman, ya, di sini dikatakan bahwa katanya tujuannya adalah agar publik dapat berdiskusi data yang valid. Ya, tujuannya supaya publik ya dapat berdiskusi dan juga tentu membandingkan dengan tahun kelulusan yang sama dengan Pak Jokowi. Kan kelulusan Pak Jokowi adalah 1985, sehingga nanti akan dicari ya lulusan tahun 1985 itu Fakultas Kehutanan UGM, ya sehingga itu dibandingkan dan akan nantinya diteliti menjadi bahan perdebatan supaya lebih jelas bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, yang kedua yang dikatakan oleh manuver dari Bonatua Silalahi adalah meminta salinan tambahan dari KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta. Nah, salinan tambahan seperti apa yang diminta oleh Bonatua? Setelah publikasi, Bonatua berencana meminta salinan tambahan dari KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta. Dokumen ini akan disandingkan dengan salinan dari KPU RI untuk verifikasi silang. Nah, kemudian teman-teman, ya kita lihat lagi di sini bahwa apa yang menjadi ya keinginan dari Bonatua Silalahi ini, manuvernya setelah mendapatkan salinan ini untuk nantinya disandingkan kemudian diteliti oleh kata Bonatua. Nah, yang ketiga adalah melakukan penelitian, ya. Nah, sehingga Bonatua ini melakukan penelitian teman-teman, ya bukan hanya sekedar dia sudah menerima salinan tersebut, tetapi dia juga melakukan penelitian. Melakukan penelitian dan perbandingan dokumen. Langkah terakhir alias pamungkasnya adalah penelitian dan perbandingan dokumen.
Bonatua menilai jika informasi resmi sudah terbuka, maka tidak diperlukan lagi uji laboratorium atau uji forensik tambahan. Kalau informasi ini sudah benar, tidak perlu lagi uji lab, tak perlu lagi uji dokumen forensik. Pungkasnya, gebrakan simbolis. Ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Bonatua menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang menurutnya menjaga iklim demokrasi. Yang kedua adalah apresiasi kepada KPU RI. Nah, ini yang bisa sampaikan oleh Bonatua. Selamat teman-teman. Meski sempat menolak permintaannya, Bonatua tetap mengucapkan terima kasih kepada KPU RI atas penyerahan salinan ijazah tanpa sensor. Yang ketiga, menunjukkan dokumen langsung ke publik. Sebagai bentuk transparansi, Bonatua memperlihatkan salinan ijazah Jokowi kepada publik di gedung KPU RI. Tindakan itu menegaskan komitmennya membuka ruang diskursus secara terbuka dan demokrasi. Nah, itu teman-teman yang dilakukan oleh Bonatua Silalahi ya setelah menerima salinan ijazah Pak Jokowi ya dari KPU. Nah, kita menunggu ke depannya ini semakin menarik sehingga karena kan yang didapatkan oleh Bonatua ini adalah salinan dokumen asli dari ijazah Pak Jokowi.